Di video kali ini saya ingin berbagi video yang sudah saya upload kemarin dari permintaan klien saya, minta untuk dihapus ya, karena ada miskomunikasi, dan kebetulan sebelumnya untuk upload saya sudah minta izin, tapi entah bagaimana dia menyuruh untuk menghapus, mungkin untuk privasi, lebih privasi, dia takut dan ada sedikit mungkin mukanya yang kelihatan. Terus saya mohon maaf buat Cece lewat video ini, barangkali Cece nanti kita sudah lost kontak, mungkin ada komunikasi, saya minta maaf dan saya mau minta izin saya upload kembali. Karena apa? Tujuannya untuk mengedukasi supaya tidak ada lagi orang yang tertipu oleh oknum dukun yang berkedok agama. Banyak sekali, dan semoga dari video ini banyak yang tercerahkan dan Cece mendapatkan mendapatkan sesuatu apa yang dicita-citakan, tambah sehat, tambah bahagia, tambah happy, dan rezekinya dilancarkan semakin deras. Mohon izin sebelumnya Cece, terima kasih sudah mau bertestimoni, dan semoga banyak orang tidak terjebak lagi dengan oknum-oknum dukun yang berkedok agama ya. Dan kita istilah kita edukasi di sini, kita berbagi, kita sharing. Maaf saya tidak menggurui, kita harus lebih cerdas lagi dalam menyikapi hal-hal yang dianggap supranatural. Kita diskusikan bersama. Saya siapkan grup WA kalau yang ingin sharing masalah tarot, palmesi, hipnoterapi, juga membongkar atau rahasia-rahasia oknum dukun yang berkedok spiritual. Nanti kita sama-sama sharing di grup diskusi gratis ya, tidak dipungut biaya. Kita sharing nanti berbagi bersama. Semoga kata si Dede Tisnadana, ketika kita bodoh, ayolah kita belajar, perbanyak ilmu pengetahuan. Apa yang kita tidak tahu, ayo kita cari tahu. Kita semakin lebih pintar dari orang pintar, dan kita lebih normal dari paranormal, kita lebih natural dari supranatural. Istilahnya normal, natural dari supranatural. Kita punya Tuhan, datanglah ke Tuhan kita, minta kepada Tuhan, jangan ke dukun. Seperti saya hanya membimbing, mengarahkan ke jalan yang benar. Begini loh kamu dengan media kartu tarot ataupun palmesti, dan juga hipnoterapi, pembersihan, pencucian emosional negatif yang tertanam di otak bawah sadar. Saya coba bersihkan melalui media, tidak ada unsur magic apapun gitu. Kita sharing bersama-sama di video ini, dan video ini sudah lebih dari 1 tahun ya saya buat. Ini bukti bahwa saya sukses melakukan self hypno ya, menghipno diri sendiri. Karena saya dari dulu konsepnya, ketika saya belajar tarot, saya tarot diri saya sendiri. Ketika saya belajar hipno, saya hipno diri saya sendiri dulu, baru saya praktekkan. Dan di waktu video ini dibuat, berat badan saya itu 105 kg. Dan saat ini saya 80. Agak naik sedikit karena kesibukan dan punya istri yang sedang menyusui. Jadi saya mulai agak ngawur saat ini makannya. Dan saat ini saya kembali lagi untuk hipno lagi dari makanan. Dan jika Anda ingin sharing, silakan, saya sudah siapkan link diskusi. Kali ini saya berbagi ya, bukan menggurui. Barangkali ada yang berbeda, ada yang suka dan tidak suka, saya mohon maaf. Kita berbeda pendapat, itu wajar, kita normal. Ayo kita sharing, boleh di kolom komentar atau di grup WA yang saya cantumkan di kolom komentar. Dan sesosok anak muda ini, Dede Tisnadana, membahas tentang kartu death, dari kartu kematian, dan saya banyak belajar dari beliau, anak muda ini. Dan jika Anda ingin membuat cincin kawin, nah cincin perhiasan atau apa, bisa chat di WA saya
nanti saya hubungkan ke Didi Tisnadana, atau nanti saya siapkan link nomor WA-nya Didi Tisnadana. Beliau ahli membuat custom perhiasan ya, cincin kalung dan sebagainya. Silakan nanti bagi yang berminat. Dan saya betul-betul banyak belajar dari sosok anak muda ini. Itu silakan simak videonya, kita sharing ya, kita berbagi. Semua makhluk berbahagia terlepas dari belenggu penderitaan, mendapat pencerahan, keberuntungan dan sinar suci selalu menyerangi dari segala penjara. Om Siddhi Sampurna Namah Sua. Waktu kesini itu stres ya, karena udah lama sih sebenarnya stresnya tuh dari kecil. Orang tuh selalu negatif, terus nyerang-nyerang, mulai dari orang tua, terus siapa saja yang di dekat kita, terus pokoknya siapa saja deh, bisa kita ke warung atau kemana tuh sering kayak ditolak ya. Itu saya diusir-usir, katanya udah tutup gini ya, itu sering tukang parkir nanti ngusir gitu. Terus itu berkali-kali, jadi kita emosi aja. Jadi kita kan otomatis kan karena trauma kita kan jengkel. Kita kartu death ini akhir dari masa burukmu, kamu bakal bersinar lagi. Itulah sebenarnya, makanya oleh orang salah katanya ya, kartu paling jelek ditaruh tuh ya bukan kartu death. Kartu death itu udah kartu paling bagus, mengakhiri hal buruk untuk mulai hal baru. Tergantung tebaran di sebelahnya. Tapi kartu paling buruk yang kita dibaca selama ini, dia kan yang bilang goblok, tapi kita selalu, karena kita merasa goblok, kita terus belajar ya gitu kan. Kita dari goblok kita belajar karena pengetahuan baru dapat. Kartu paling buruk yang kita tahu ditaruh adalah the tower. Ya, jatuh dia. Tower moment. Jatuh ke jurang. Itu adik saya itu dapat itu. Iya, merosot. That's the tower moment. Ya, the tower moment adalah kehancuran. Mau kita vice versa, mau kita bolak-balik mau gimana, tapi di tower moment adalah suatu masa yang harus kita akhiri. Kalau dia kan kita punya, kalau misalnya ya tower moment ini kayak bencana yang harus terjadi ya, bayar karma. Buddha, Hindu kan percaya karma. Bayarlah karmamu dulu. Bayarlah karmamu dulu, baru kamu dead. Artinya apa dead? Setelah kita membayar semua hal-hal buruk kita di masa lalu, misalnya di pernah macam-macam gini, kita bayar karma, berakhirlah karma itu dan tumbuhlah kartu Rises. Matahari bersinar, kita naik kereta api masuk ke kehidupan baru. Itulah sebenarnya. Maka solusinya jangan pernah fokus sama satu masalah, fokuslah pada solusi. Yang belum bilang kita nggak dapat solusi, entah kita nggak pernah dapat solusi itu entah dari manapun ya. Yang dapat solusi itu memberikan solusi itu karena Tuhan kasih ilham yang nggak tahu kita. Bisa kita contoh tidur-tiduran, relax, tenang. Di saat itulah akan muncul suatu inspirasi kecerahan dalam diri. Kita lagi boker nih men, kita terus terang nih ngomongnya ya. Kita lagi boker, tiba-tiba kita main HP. Otak di sana relax kan? Kita main HP nih. Maka akan muncul ide-ide cemerlang. Main HP sambil boker, sambil scroll itu punya namanya di YouTube nih. Tiba-tiba ada satu akun, kita klik dah. Dan itu semua masuk dan kita nonton, dan dibilang kita goblok, kita aneh. Oke tuh orang bilang, tapi dia sambil boker yang nonton YouTube, dia nangis, dia nonton konten, dia nggak sengaja kita klik. Itulah solusi Tuhan. Itu pencerahan di sana. Dia pencerahan. Dia kita dibilang kotor bukan, Tuhan nggak mandang kotor, nggak mau nangis. Banyak orang salah persepsi, dikirain di kamar mandi itu tempat yang kotor. Bahwa kalau menurut saya pribadi, Tarot Bali, kamar mandi itu tempat yang paling suci. Di sana banyak ilham ya, di sana inspirasi banyak di sana datang. Karena kenapa? Otak kita ini tenang, relax. Jadi perubahan apa yang Cici dapatkan setelah baru 2 hari ya kenal sama beliau? Iya, lebih heran gitu, soalnya
biasanya kan saya selalu orang tuh negatif gitu. Misalnya Apalagi image spiritual dipandang, tuh uang-uang aja. dipandang negatif itu yang paling parah ya. Sampai saya kan dijupeki terus di mana-mana, nah kayak gitu loh. Orang tuh nggak mau layani saya, kayak dipandang saya ini Sampai dulu senyum sebelah aja susah ya. mata. Nah, dulu senyum aja susah ya. Sekarang udah lebih banyak senyum, lebih banyak tertawa, lebih banyak dipandang bahagia. sebelah mata sama orang, dijahatin sama orang. Ini memang itu perjalanan karma. Terus setelah saya melukat, kok orang ini kan pernah ngejutekin saya kok Berubah berubah. Jadi gitu ya, mudah-mudahan asungkara selamanya ya, karena Kami saya coba. nggak punya niat jahat sama orang. Tapi kan kalau dijahatin terus kan tanda tanya, kenapa orang salah paham terus sama saya gitu loh. Salah paham terus isinya itu udah lama, udah puluhan tahun gitu. Nah, itu jadi saya di sini saya dapat jawabannya. Cuman ini beli apa, selama ini leluhur nggak ada tempat, memang saya kurang tenang gitu. Ya itu kembali ke basic awal. Apakah di sini masih ngikut juga? Pastilah kemana-mana itu kita, karena kalau di Bali sini beliau itu meragel angin, ibaratnya angin. Ketika Cece merasakan ada angin cus, itulah beliau merinding. Iya. Itulah ciri beliau. Sering. Itulah beliau itu ada, itu ciri-cirinya. Dia tidak bisa menitipkan pesan komunikasi, kadang lewat mimpi ataupun lewat bencana, kadang masalah-masalah lewat itu beliau melakukan komunikasi agar kita sadar, agar kita healing bahwa kembali leluhur adalah sumber segalanya. Jangan lepas, terlepas agamanya apapun gitu loh, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, nama ini tetap kembali ke dasar kita, asal kita dari mana, leluhur kita dari mana. Jadi kalau si Inga ini istilahnya kan seharusnya kan yang mendoakan leluhur itu kan orang tua saya. Terus leluhurnya mengganggu kita sebagai ini ke generasi, istilahnya ini kan masih generasinya kan. Sebenarnya sih nggak mengganggu. Dia sebenarnya berusaha mendidik kita menjadi orang yang baik. Ketika kita menjadi orang yang baik, menjadi saluran berkat banyak orang, kita bermanfaat di dunia ini. Mereka, leluhur kita otomatis akan terangkat derajatnya, mendapatkan tempat yang layak di alam sana. Oh gitu. Ketika dia belum mendapatkan tempat di alam sana, otomatis kita akan terombang-ambing. Itu ciri. Apa ciri-ciri ketika leluhur itu sudah mendapatkan tempat yang layak dan nyaman di alam sana? Yaitu kita bahagia, tentram, rezeki berlimpah, makmur, bahagia. Ada juga orang rezekinya banyak, sakit-sakitan, sering berantem sama orang, cekcok masalah warisan, percuma kan? Dan lebih baik kita bahagia, tentram. Semoga lebih bisa menikmati hidup dunia gitu. Ini kemarin itu dibersihkan sama paranormal yang ada di Jakarta melalui media mandi es di Baktap. Dan Baktap itu kita tidak tahu itu bekas siapa, apakah pernah dipakai mesum. Itu kita pakai proses pembersihan diri. Di situ lucunya, sebelum ketemu beli dan sesudah beli kemarin, apa yang dirasakan waktu kesini itu stres ya, karena udah lama sih sebenarnya stresnya tuh dari kecil. Orang itu selalu negatif, terus nyerang-nyerang, mulai dari orang tua, terus siapa saja yang di dekat kita, terus pokoknya siapa saja deh, misal kita ke warung atau kemana itu sering
kayak ditolak ya itu. Saya diusir-usir, katanya udah tutup gini. Ya itu sering tukang parkir nanti ngusir gitu, terus itu berkali-kali. Jadi kita Bawanya emosi aja. jadi kita kan otomatis kan karena trauma kita kan jengkel atau Jengkel. beli gitu loh. Meskipun kita nggak kayak gitu, tapi kan kalau terus-terusan seperti itu auranya kan bikin kita panas terus gitu loh. Dan itu udah puluhan tahun ya gitu. Terus Dan- saya akhirnya melukat. Dan sebelumnya kan pernah melakukan terapi Terapi tidak ada hasil sebenarnya. terapi S, Malah saya di bayar Iya. paranormal sampai bingung nyari hotel. iya mau dimandiin pakai RS. Nyari hotel yang isi bathtubnya. Karena menurut beliau logikanya kalau kita melakukan ritual pembersihan diri dilakukan di bathtub. Itu video tadi ya. Jadi si Cece ini bayar paranormal tuh habis kalau nggak salah 25 juta. Itu harus menyiapkan hotel yang ada bathtubnya, gas dikasih minyak, dan minyak ini harganya 5 juta ya. Minyak itu di toko parfum Arab itu banyak itu. Inilah oknum paranormal, dukun yang berkedok agama. Dan di Bali juga dia sempat melakukan tarot. Sebelum ketemu dengan saya itu menghabiskan dana 15 juta itu maharnya untuk penembusan pembayaran karma. Itu dia habis kalau nggak salah 15 juta itu untuk beli kambing segala macam, syarat-syarat untuk pembayaran karma. Hasilnya apa ya? Tidak ada efek sama sekali karena murni pure ini psikis, karena dia terbentuk dari masa lalu. Ketika psikis ini belum diperbaiki, dibersihkan, didamaikan, karena mental otak bawah sadar ini tercipta dari kita di dalam kandungan, waktu kecil, lingkungan kita, di dalam keluarga kita, terbentuklah karakter kita saat ini. Dan masalah-masalah itu dimulai dari masa lalu kita di saat kecil dalam kandungan, ataupun ada regresi di kehidupan masa lalu mungkin yang belum terselesaikan ya. Saat ini kita istilahnya mendapatkan karma buruk setelah habis ditipu, terkena. Dan kita harus lebih pintar lagi dan lebih bijak lagi, banyak belajar agar kita tidak tertipu oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya supranatural ya, yang berkedok agama, yang ujung-ujungnya ya kalau nggak nipu ya pencabulan. Itu aja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Rahayu semua makhluk berbahagia. Om Santi 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 Om. Dos.